Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis dan kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Pemirsa, perkembangan industri manufaktur di Indonesia semakin pesat, didorong oleh teknologi yang kian canggih, salah satunya mesin laser. Tidak hanya meningkatkan efisiensi, teknologi ini juga membuka peluang bisnis baru yang menjanjikan. Lalu bagaimana membangun ekosistem bisnis mesin laser yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia? Untuk membahas hal ini telah hadir bersama dengan kami Bapak Deki Tanoyo. Beliau ini adalah Direktur One Machinery. Selamat siang Pak Deki. Selamat siang Pak Selamat David. datang di Jawpos TV. Terima kasih sudah hadir. Gimana Pak, sehat? Ya, sehat. Tambah seger kayaknya. Ya, sama Pak David juga tambah ganteng. Pak Deki, ya. Saya mendengar cerita perjalanan hidup Pak Deki ini luar biasa, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke bisnis mesin laser, di mana tema kita pada hari ini adalah membangun ekosistem bisnis mesin laser di Indonesia. Sebelum kita masuk ke situ, saya pastikan pemirsa lebih ingin mengenal lebih dekat Pak Deki. Boleh diceritakan lebih dahulu. Oke. Jadi saya ini awal mula itu berada dari keluarga yang ya biasa-biasa aja lah. Kita tidak ada dari background pengusaha ya. Jadi semuanya dari ayah, kakak, adik itu semuanya pengalaman kerjanya itu profesional, ikut orang. Jadi nggak ada sampai usaha sendiri. Cuman awal-awal setelah saya lulus sekolah itu pun SMA ya, tidak kuliah itu kerja sama orang juga. Nah, di situ sebenarnya tidak ada bayangan untuk jadi pengusaha sama sekali. Jadi ada waktu setelah kerja beberapa saat itu kerja di percetakan, kemudian kerja di pabrik emas juga. Itu sempat kayak nyambi-nyambi untuk kerjaan desain-desain seperti itu. Nah, kemudian di situ makin rame, orderannya makin banyak. Setelah saya memutuskan untuk keluar dan membuka usaha sendiri. Jadi, membuka usaha sendiri. Iya, untuk awal-awal di situ usaha percetakan, Pak. Oke. Jadi awalnya memang dimulai dari seperti orang pada umumnya ya. Iya. Orang sebagai pegawai. Betul. Dan akhirnya masuk ke dunia bisnis. Dan banyak orang yang kepingin seperti itu, Pak. Cuman terkendala modal. Betul. Bagaimana Anda mengawalinya untuk hal itu? Jujur aja sebenarnya kita ini nggak ada bayangan sama sekali. Jadi ada pertimbangan kalau gagal gimana. Cuman pada saat itu mikir simpel-simpel aja, kalau saya gagal ya saya masih bisa bekerja kembali profesional ikut orang lagi. Iya. Tapi di situ setelah saya menjalani ya saya terus jaga tanggung jawab aja sih Pak. Jaga tanggung jawab supaya terus dipercaya orang dan akhirnya lama-lama terus bertumbuh di situ perusahaannya. Apa benar Anda sempat mengalami kebangkrutan, Pak Deki? Ceritanya bagaimana itu? Ya, jadi sempat itu waktu kita usaha di bidang percetakan, kemudian sempat juga kita di advertising ya. Jadi kayak semacam produksi jasa untuk bikin reklame, neon box gitu-gitu, dan ada tawaran lah seperti biasa kalau pengusaha ini kan kalau sudah berusaha itu kan tawaran kiri kanan tuh terlihat menggiurkan ya. Jadi itu sempat ada tawaran, kita ditawari untuk buka seperti kayak travel agent. Nah, travel agent tuh padahal nggak ada background sama sekali. Di bidang yang lain ini berarti ya? Iya, di bidang yang lain karena ditawari kayak, ini mudah. Cuman booking tiket airline gitu bisa langsung dapat komisi. Cuman kasih admin dan nanti jalan sendiri. Ngomongnya kan gitu kalau menjanjikan ya. Tapi itu sebagai kerjaan sampingan. Jadi saya coba iseng di situ dan karena sudah menekuni di sini saya harus terjun. Nah, disitulah ternyata mulai terlihat kesulitan-kesulitannya. Jadi semacam kayak perputaran cash flow-nya yang besar itu membuat saya harus berutang, harus cash flow tidak siap, itu sampai ke gesek-gesek kartu kredit itu karena perputaran modal ya yang cukup besar. Nah, di situ banyak jebakan yang saya tidak paham, jadi kayak hutang yang nggak dibayar, kemudian juga sempat terakhir puncaknya itu kita kena tipu itu karena jualan tur juga, tur ke luar negeri itu kita pakai lempar ke agen lain. Nah, agen lainnya itu menipu lah. Akhirnya uang sudah kita transfer segala macam kabur, hilang. Nah, tapi kan saya di sini yang customer kan pesennya ke saya. Nah, disitulah saya merasa waduh ini
uangnya sudah di sana semua, kita nggak pegang uang, tapi kita dituntut untuk ini, maksudnya gimana pertanggungjawabnya? Oke. Ya disitulah itu titik-titik terburuk saya sih selama. Jadi saya tetap berusaha jaga kepercayaan dan tanggung jawab saya ada di situ. Saya temui, saya jelaskan baik-baik dan ya meskipun pada saat itu nggak ada uang, jadi saya terus usahakan mengembalikannya gimana cara, karena itu bentuk tanggung jawab saya kepada customer. Jadi pelan-pelan saya cari-cari apa segala macam, akhirnya bisa terkumpul dan bisa saya kembalikan di situ. Meskipun juga harus berutang lewat bank, lewat apa saya lakukan semuanya. Tapi dari sisi pertanggungjawaban, bagaimana caranya harus tetap mengembalikan ke customer? Betul, karena saya rasa juga customer ini kan nggak salah. Customer juga percaya ke saya, jadi benar-benar saya harus jaga di situ. Apapun yang terjadi, saya tetap harus membackup seperti itu. Itulah yang nilai yang saya jaga. Nah, ini menarik. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, di satu sisi Anda pernah mengalami titik terendah seperti itu. Betul. Hutang kanan, hutang kiri, pinjem bank gitu kan untuk mengembalikan kepada customer sebagai tanda pertanggungjawaban. Namun di sisi lain bahwa kita mengenal Anda sekarang adalah direktur dari One Machinery. Kalau dalam bayangan kita, wah ini jelas mungkin modalnya besar, ya kan? Tapi Anda bangkit dari titik terendah itu. Nah, kita mau bahas setelah itu, ya kan, yang hal ini, tapi kita berikan kesempatan untuk pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis dan kita masih berbincang dengan Pak Deki Tanoyo selaku Direktur dari One Machinery. Pak Deki, tadi kita sempat mendengar cerita bahwa Anda sempat di titik terendah, namun akhirnya Anda berusaha untuk tetap bertanggung jawab, mengembalikan dana kepada customer, dan akhirnya saat ini pun bisnis Anda tetap berjalan, bahkan ada satu bisnis yang bernama One Machinery. Banyak pastinya kan bagaimana cara menjalaninya, bagaimana bangkit dari posisi seperti itu. Jadi waktu saya terpuruk itu memang benar-benar terlihat seakan-akan semua itu terlihat jalan buntu, karena saya dari segi orang tua juga tidak punya kapasitas untuk meminjamkan dana. Jadi saya itu juga berpikir cukup keras, tiap hari itu berdoa, kemudian juga ditekan dari customer ini kan juga takut ya sama saya ini, takut sewaktu-waktu kabur. Jadi tiap hari itu ditagih kayak tagihan pinjol gitu. Jadi itu pasti sudah nggak bisa konsentrasi untuk kerja. Jadi tertekan sekali. Berat saya sampai turun 5 kilo. Itu tiap kali dia telepon itu badannya sampai dadanya sampai rasanya sesek. Saking stresnya nih. Iya, kayak merasa kayak, waduh, kayak saya ini nggak pernah nipu orang, tapi kok saya diginiin ya, itu kayak sempat mengeluh lah kepada Tuhan kayak gitu kan. Oh, kok gini ya, kok. Jadi pada saat itu, tapi terus banyak teman-teman kemudian keluarga itu juga menguatkan lah. Di situ juga ada yang memberikan dukungan support yang kayak mendoakan, juga memberikan gini-gini. Akhirnya ya saya juga ikut. Butuh waktu memang, butuh waktu untuk bisa bangkit, dan kemudian juga saya terinspirasi ada rekan saya itu juga bisa sukses seperti itu, dan wah ini sepertinya saya bisa mencoba caranya dia. Waktu itu kan dulu belum ada namanya online marketing, itu belum booming, jadi dulu itu masih namanya internet marketing. Nah di situ saya belajar, oh ini sepertinya peluang saya nih untuk mengembalikan dana-dana ini lebih cepat. Kalau kayak kerja sendiri, ini kerja normal ini nggak bakal kembali lah, dana ini dalam jangka waktu yang lama itu nggak bakal kembali. Jadi saya harus muter otak, dan saya kemarin akhirnya belajar di internet marketing itu saya seriusi. Kemudian itulah juga pintu saya untuk akhirnya dari jasa printing, jasa advertising, kemudian beralih ke jualan mesin. Jadi awal-awal jual mesin printing itu rame, kita juga sempat kewalahan juga di situ, tapi disitulah titik baliknya, akhirnya perusahaan kita bisa tumbuh berkembang pesat. Jadi artinya dengan segala upaya, dengan segala berdoa dan juga dukungan dari kanan kiri, akhirnya menemukan jalan. Betul. Akhirnya jangan menyerah apapun juga gitu ya. Akhirnya ditolong lah. Ditolong ya. Nah, akhirnya Anda memilih sektor mesin laser. Betul. Iya kan? Ya. Bagaimana sektor ini? Boleh diceritakan? Jadi pada saat awal mulai tadi kan sempat kita di industri mesin-mesin digital printing. Itu sempat kita booming, kita menguasai online, orderan banyak.
Kemudian juga, tapi di situ karena kita ini masih minim pengalaman ya, jadi artinya banyak kesalahan-kesalahan juga yang kita lakukan, orderan banyak, tapi kok customernya ini nggak repeat, apa segala macam. Di situlah kita banyak evaluasi, kemudian terakhir kita melihat di laser ini kayak, sebuah kayak industri baru yang tumbuhnya pesat sekali. Jadi saya itu waktu ke Cina itu melihat tuh pabrik-pabrik mesin printing sama pabrik-pabrik mesin laser ini jauh lebih besar pabrik mesin laser. Ya. Berarti saya mikir secara simpel nih pabrik mesin laser ini uangnya besar sekali. Ya. Jadi disitulah saya merasa wah ini kayaknya ini bisa jadi titik baliknya kita. Jadi mesin printing kita sempat stuck, sempat turun juga. Akhirnya kita memilih untuk expand ke mesin laser ini. Kita rasa ini worth untuk ke depan karena saya rasa di Indonesia ini untuk industri laser ini masih belum seberapa booming, Pak. Gitu. Nah, mungkin pemirsa banyak yang belum tahu mesin laser gitu kan. Lasernya untuk apa? Kira-kira mesin laser ini dipergunakan untuk bisnis seperti apa? Ya. Jadi mesin laser yang saya geluti ini adalah mesin laser untuk fabrikasi ya. Jadi untuk kayak manufaktur industri yang mengolah bahan-bahan logam seperti besi, stainless, dan itu sangat luas skupnya. Jadi untuk bikin produk yang dari baja, seperti kayak bikin kapal, bikin knalpot, bikin furniture, bikin box panel, macam-macam. Kalau kita lihat sekeliling kita sekarang ini banyak sekali produk yang dihasilkan oleh fabrikasi-fabrikasi seperti itu. Dan sekarang ini untuk teknologi potong plat itu pakainya sekarang laser karena dia paling presisi, paling cepat, paling murah secara biaya. Itu secara teknologi membantu banget untuk produksi. Jadi lebih cepat, lebih bagus dan lebih murah. Ah, itu. Berarti dulu mungkin pakai gerindra gitu ya? Iya, gerindra, manual. Terus mesin potong manual. Mesin pas semua punya kelemahan, tapi mesin lasernya yang paling lengkap. Dia bisa jadi kayak mesin utama lah untuk di sebuah kegiatan fabrikasi seperti itu. Dan Anda melihat ini ke depan ini suatu peluang yang besar sekali. Saya rasa Indonesia marketnya ini terus tumbuh karena mesin laser sekarang ini sangat terjangkau oleh para usaha di Indonesia, UMKM pun dari skala kecil, bengkel-bengkel sekarang bisa untuk investasi di mesin laser tersebut. Dan Anda menulis di sini bahwa bukan hanya sekedar menjual mesin, tapi membangun ekosistem. Betul. Bagaimana itu? Iya. Jadi memang secara prinsip saya ini kalau bisnis itu selalu kepingin memberikan value yang paling banyak terhadap pelanggan. Jadi di mana-mana kalau kita dagang ini kan value-nya cuman menghadirkan barang. Nah, di situ saya ini kepingin untuk memenangkan kompetisi kita harus kasih yang lebih baik. Nah, disitulah kita harus memikirkan untuk membuat orang ekosistem. Pertama yang kita lakukan adalah kita edukasi dulu. Karena marketnya Indonesia sekarang ini masih belum banyak paham tentang mesin laser. Ya. Jadi kita terus edukasi, kita berikan keunggulan-keunggulannya mesin laser, cara pakainya gimana, tips and triknya gimana, itu peluang usahanya dengan mesin laser itu seperti apa. Itu dengan edukasi kita konsisten di situ juga. Kemudian juga setelah mesin laser ini juga masih membutuhkan mesin-mesin lain penunjangnya, itu juga kita terus berusaha untuk memfasilitasi untuk fabrikasi ini, usaha ini bisa lebih mudah untuk tumbuh dengan solusi-solusi yang kita tawarkan. Jadi mereka tuh kayak mau berkembang tuh mudah karena kita bantu. Mulai penyediaan informasinya, produknya, konsultasi, pendampingan setelah beli itu kita jaga, kita kasih. Kemudian training, kemudian kita kasih tips and trick, service, instalasi. Mesin-mesinnya kalau rusak kita terus yang backup seperti itu. Itu yang dinamakan ekosistem. Jadi bukan hanya menjual mesin lepas. Betul. Yang kita jaga adalah after sales. Jadi setelah jualan itu ibaratnya kayak kita ini benar-benar menikah. Justru disitulah hubungan kita ini diuji. Di situ. Gimana kalau setelah customer percaya sama kita, beli mesinnya kita, gimana kita menjaga kalau ada kerusakan kita cepat responnya. Jadi mereka tuh bisa fokus di bisnis. Jadi nggak usah pusing mikirin mesin saya kalau nanti ada apa-apa gimana. Kita juga sering edukasi cara perawatannya seperti ini. Jadi berkala seperti itu. Jadi saya harap juga kita bisa tumbuh bersama lah kalau di value-nya kita pegang seperti itu. Itu adalah beberapa cara yang Anda pakai untuk menjalankan visi Anda menjadi nomor 1 di Indonesia. Betul. Gitu ya. Nah ini menarik nih ya. Kita ingin tanya kira-kira roadmap-nya seperti apa, namun jangan dijawab dulu, kita akan biarkan pesan yang mau lewat terlebih dahulu.
Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, kita masih berbincang dengan Deki Tanoyo. Beliau ini adalah direktur dari One Machinery. Pak Deki, menarik. Saya membaca bahwa Anda punya visi menjadi nomor 1 di industri ini. Bagaimana roadmap-nya untuk menuju ke sana? Ya, jadi industri laser ini kita percaya bahwa industri yang terus tumbuh ya, untuk terutama di pasar Indonesia ini yang masih belum banyak orang yang mengaplikasikan laser. Kalau kita mengarah kiblatnya itu di China, itu mesin laser itu populasinya udah kayak mungkin ratusan ribu untuk di sana, dan hampir semua manufaktur raksasa mereka itu juga pakai mesin laser. Nah, disitulah kita melihat bahwa ini perlu roadmap yang cukup panjang. Di situ kita sudah merencanakan lah untuk mulai pengadaan mesin-mesin ini, teknologinya terus yang diupdate. Kemudian juga kita adakan semacam kayak edukasi, konsultasi dan training berkelanjutan kepada customer, dan juga kita menyediakan juga teknisi-teknisi kita terus kita latih untuk melakukan perbaikan di mesin-mesin ini. Jadi kita terus supaya customer ini ibaratnya kayak mudah untuk mereka tuh investasi mesin laser itu sudah keluar uang, nggak usah pusing lagi di situ. Kita terus bekali update informasi karena ini kan hubungannya sama teknologi yang terus berkembang ya. Jadi kita terus berusaha menjaga supaya market ini, laser ini bisa terus tumbuh dan terus bisa membuat pengusaha-pengusaha di manufaktur ini bisa produktivitasnya naik dengan pesat. Semakin meningkat. Indonesia sepertinya untuk sektor manufaktur ini memang masih ketinggalan, tapi kita terus berjuang untuk berkontribusi di area itu. Nah, sepanjang perjalanan, seberapa besar tantangan yang Anda dapatkan dalam menjalankan di dunia industri teknologi dan manufaktur ini, Pak? Ya, kalau ngomong boleh jujur, mungkin saat ini situasi ekonomi kita yang sangat challenging ya. Jadi memang benar bahwa sekarang kayak saya rasa juga industri manufaktur ini cukup tertekan, apalagi dengan China-nya sendiri yang sudah terkenal dengan manufaktur dunia, itu banyak manufaktur Indonesia kita masih kalah daya saing, Pak. Jadi itulah kita di sini ini semacam kayak ayo jangan sampai industri manufaktur kita ini ketinggalan. Gitu. Indonesia ini punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Yeah. Jadi manufaktur ini kan yang produksi barang gitu. Jadi disitulah kita kepingin kayak teknologinya yang kita dapat ini kita sudah seleksi, kita hadirkan di Indonesia. Harapannya nanti pertumbuhan untuk manufakturnya lebih cepat, Pak. Jadi dengan teknologi dan informasi yang tepat dan konsultasi kita selalu memposisikan kepada customer kita ini partner. Jadi partner untuk diskusi mereka kesulitan di mana, mereka struggle-nya di mana, entah itu di luar investasi mesin, kita terus hadir untuk mencoba membantu masalah-masalah yang mereka hadapi supaya mereka bisa tumbuh di situ. Boleh dikatakan service after sales itu ya? Betul. Sangat penting. Sangat penting, Pak. Itu service after sales ini ibaratnya sebagai kayak kontrak jangka panjangnya kita kepada customer. Soalnya kalau kita cuma menyediakan mesin, setelah itu nggak ada after sales, itu kita nggak akan laku. Karena orang-orang pasti beli langsung di Cina aja, lebih murah seperti itu. Tapi di sini kita sudah seleksi produknya memang sudah bagus, dan kita jaga dengan perawatan-perawatan, servis, dan garansi yang mendukung untuk operasionalnya customer. Baik, Pak Deki, tadi Anda sudah menjelaskan perjalanan Anda dari awal sebagai seorang profesional, karyawan biasa yang mempunyai mimpi untuk menjadi seorang bisnismen, bahkan terpuruk dan akhirnya bangkit kembali dan akhirnya masuk ke dunia yang baru, dan akhirnya sampai dengan di jalan ini. Dan bahkan Anda sekarang punya visi ke depan yang begitu luas, yang begitu luar biasa, ya kan? Saya yakin pemirsa yang menonton ini juga pasti banyak juga yang mungkin dalam kondisi yang tidak baik. Anda menyebut bahwa sekarang kondisinya begitu challenging, gitu kan, penuh tantangan. Sebenarnya sebagai seorang entrepreneur, apa sih mindset yang perlu kita punya? Ya, terus terang ini juga saya sendiri bukan berarti saya nggak merasakan ya. Saya sendiri juga merasakan challenge-nya itu tersendiri. Jadi disitulah kita ini kadang perlu juga untuk sebagai pengusaha ini perlu ikut sebuah kayak semacam
komunitas atau organisasi. Ini salah satunya saya di sini juga disupport oleh asosiasi ASPIN. ASPIN? Ya, ASPIN ini asosiasi pengusaha yang dibentuk oleh Bapak Hermanto Tanoko. Nah, di sini kita sama-sama berkumpul mengalami bertukar pikiran atas keluh kesah yang kita alami bersama. Di situ kita merasa ada yang menguatkan, ada yang juga berbagi masalah yang sama. Di situ kita merasa cukup sangat-sangat terbantu, Pak. Nah, selain itu juga kita juga punya diajarkan untuk positive thinking, Pak. Jadi memang masalah itu nyata, memang kondisi itu memang benar sukar. Tapi kalau kita fokus di masalah tersebut, yang ada hanyalah membuat kita mengeluh. Dan mengeluh tidak membuat kita makin berhasil, tapi makin mundur. Yang ada kita menyalahkan luar. Tapi di sini kita belajar untuk saling memotivasi supaya tetap positif. Gimana caranya keadaan yang sekarang ini kita bisa melewati itu. Kita bisa cari jalan keluarnya lagi. Kan namanya pengusaha ini selalu berusaha ya. Namanya perusahaan ini usaha. Jadi harusnya ya memang DNA kita ya harus berusaha apapun itu. Seperti apapun masanya memang harus berusaha, namanya pengusaha. Betul. Itu yang penting sih buat kita sekarang. Karena fokusnya harus ke positif. Seberapa besar pengaruh Anda bergabung di sebuah komunitas dalam menjalankan bisnis Anda? Ya, sangat besar. Jadi kita ini bisa tahu juga kan selama ini kita berusaha ini kan di perusahaan ini kan yang kita lihat kadang di internal kita sama di sekeliling aja banyak blind spot yang kita nggak tahu, dan kita juga punya network ini cukup luas. Jadi teman-teman pengusaha ini juga banyak yang punya potensi-potensi yang berbeda-beda. Ya aku harap di sini di sebuah komunitas itu kita bisa saling melengkapi sumber daya kita. Kita mungkin lemah di marketing, ada yang jago marketing, kita lemah di finance, ada yang punya pengalaman kuat di finance, seperti itu Pak. Kita jadi harus bersinergi, kita tumbuh bersama, dan kita terus untuk bisa survive di era yang makin challenge ini, seperti itu. Baik, Pak Deki terima kasih sekali, suatu inputan yang luar biasa, dan saya yakin pemirsa yang mendengarkan juga mendapatkan inputan yang sangat positif, aura yang positif sekali. Saya doakan Pak Deki semakin sukses. Terima kasih. One Machinery semakin berkembang dan visinya juga tercapai. Amin. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Pak Deki Tanoyo. Beliau ini adalah Direktur dari One Machinery. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya.